kok nggak masuk di akal gitu loh. Saudara ditugaskan mencari terdakwa Joshua, tapi malah saudara mengamankan senjatanya Joshua. Kok nggak masuk di akal? Hakim nilai Ricky Rizal tak masuk akal amankan senjata Joshua. Hakim Agung Wahyu Iman Santoso menanyakan soal keputusan terdakwa Ricky Rizal karena malah mengambil senjata milik Joshua saat mencarinya. Hal ini disampaikan terdakwa Ricky Rizal saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin 5 Desember 2022. Kenapa pada saat saudara kan ditugaskan mencari mencari Joshua? Siap. Betul kan? Betul, yang saudara mencari Joshua, tapi kenapa yang saudara justru amankan senjata? Dalam kesaksiannya, Ricky menceritakan di hadapan majelis hakim bahwa dirinya sempat menyita senjata api yang semestinya melekat pada Joshua. Apalagi penyitaan senjata itu dilakukan setelah istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menanyakan keberadaan Brigadir J. Waktu turun yang mulia, saya sudah mencari Joshua pertamanya. Ketika saya mencari ke kamar, saya melihat ada Senpi Steyer. Nah, setelah itu saya baru berpikir tadi Om Kuat membawa pisau mengejar Joshua. Saya takut kalau Joshua itu nanti akan membalas, gitu yang mulia. Jadi saya berinisiatif, Senpinya amankan dulu, gitu yang mulia. Kalau toh membalas pun kan ada saudara di situ. Mohon izin yang mulia, kalau seseorang sudah dalam kondisi yang mungkin tidak stabil, sedangkan mempunyai senjata yang Senpi, kemungkinan lebih besar resikonya ini yang mulia. Saya tidak bisa mencegah yang mulia. Oke lah, saya mencoba menganggap saudara sebagai yang paling senior di sini. Siap. Coba mengayomi. Tapi tetap menurut saya kok nggak masuk di akal gitu loh. Saudara ditugaskan mencari terdakwa Joshua, tapi malah saudara mengamankan senjatanya Joshua. Cerita demikian dianggap hakim tidak masuk akal. Dari cerita itu, hakim justru mencurigai adanya perencanaan pembunuhan dari Magelang. Ricky pun menjelaskan bahwa dia menyita senjata yang melekat pada Brigadir J sebagai bentuk antisipasi, karena sebelumnya terjadi perselisihan antara Kuat Ma'ruf dan Joshua. Hal itu diungkapkan Ricky saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua dengan terdakwa Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember hari ini. Peristiwa pembunuhan Joshua tersebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Joshua di Magelang. Kemudian, Verdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Joshua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.